orangnya yang tinggi, yang putih, misalkan. Ore, obrolan on relationship. Hi good people, welcome to Ore on Relationship. So, kali ini nggak kalah serunya dari minggu yang lalu. Jadi, kalau kalian siapin pakai headset, kalian bisa dengerin, bisa sambil kerja, bisa sambil lari. Kali ini aku bakalan ngedatangin, ini spesial nih ibu-ibu yang udah jadi emak-emak. Pokoknya harus dengerin podcast ini karena di sini ada tamu spesial. Dia seorang ibu, 2 anak. Dan dia juga menikah dengan orang Australia. Jadi untuk yang tertarik dengan cerita-cerita menikah dengan bule, kayaknya mesti deh dengerin podcast ini. So, kita sambut. Ini dia ibu yang sangat mungil. Yang dia itu orangnya rame dan ceria banget. Jadi kita sambut, ini dia Caca. Hai Ca, apa kabar? Halo, baik teh, baik damang. Teteh kumaha damang? Damang, alhamdulillah. So, Ca, ya, kita terakhir ketemu tuh kapan? Udah lama ya? Sebelum punya Masih Mali. Iya, pasti Ubud. Waktu Joy masih umur berapa bulan gitu. Dia juga Dia masih kecil banget ya. Kayak yang 3 bulan kayaknya. Terus si Moka umur 9 bulan aku ingat. ya kalau anak-anak sih baik. Oh, oke lah, kita langsung ke pertanyaan deh kayaknya. Aku banyak nih mau nanya-nanya ke kamu nih, Ca. Karena kan sekarang Caca udah mulai nih ada YouTube. Nih gimana nih jadi ibu dengan 2 orang anak dan ya istri lah ya. Dan apalagi kan sekarang usaha juga kan di Bali, suami bantuin suami juga. Apa cuma jadi ibu rumah tangga aja? Ya, aku sih jujur ngebantuinnya lebih ke berkas-berkas ya, karena kan aku Indonesian gitu kan. Ya kalau dia sih ya itu apa bukan PR ya apa namanya? Jadi yang kayak dia datang ke kafe terus ya udah ngobrol-ngobrol ke orang gitu biar orang tuh lebih stay lama dan ada tujuan gitu loh buat datang ke sana, bukan cuman for drink and eat gitu kan. Hai. Itu sih. Hai Sim. Hai Sim. Halo. Apa kabar? Baik. Udah mau berangkat kerja? Ya dia mau apa sih? Iya mau kerja. Terus anak-anak sama siapa? Ada di dalam. Aku pindah aja lah ya ke dalam, nggak apa-apa. Ya elah, backgroundnya galon. Maaf ya guys, backgroundnya galon. Hanya masnya udah dijual, jadi tinggal galon yang tersisa. Galonnya nggak laku. Oke, so kan barusan nih SIM udah kelihatan nih. Nah, kalau boleh tahu berapa jauh sih kamu nikah sama SIM itu, berapa umurnya gitu, perbedaannya itu berapa tahun sih gitu? Jauh banget. Jauh banget ya. Ya, jadi nah kalau si SIM sendiri itu kebetulan dia baru ulang tahun yang ke-51 kemarin September. Kalau aku sendiri 29. Jadi beda berapa tuh? 51 59, 59. Enggak, sorry. SIM 51 September kemarin, aku 29. Berarti jadi 21. Beda bentar. Iya, 21 deh. Iya, 21. 2 dong. Kalau di SIM 2. Kalau SIM 51 kamu 29. Ya, gimana perasaannya? Maksudnya pertama kok bisa menikah dengan yang beda usianya jauh gitu? Sebenarnya sih jujur aku nggak ada cita-cita buat nikah sama yang lebih tua. Cuman ya dapetnya yang gitu kan. Kan Teteh tahu kan dulu mantan pacarku kan si B itu, inget nggak? Tahu. Yang si B itu kan dulu kan dia umurnya berapa ya? Dia tuh waktu itu 28 kalau nggak salah. Aku umur 21, masih 22. Waktu itu yang aku pacaran sama si B. Si B. Oke. Tapi ya Kalau perbedaan umur gitu, apa sih kesulitannya gitu di rumah tangga? Apalagi kan sekarang punya 2 anak nih. Apa sih ada kesulitan atau dia lebih dewasa gitu? Kalau menurut aku sih perfect ya. Kalau menurut aku sih perfect. Aku ngerasanya perfect karena satu yang untuk diriku sendiri aku ngerasa aku jadi kayak bukan punya suami gitu. Jadi kayak punya sosok ayah gitu. Oh, oke. Terus ya kalau aku sih ngerasanya nikah sama yang lebih tua tuh ngerasa beruntung banget gitu. Karena satu, aku ngedapetin sosok ayah karena memang dari kecil aku nggak pernah tumbuh
dengan sosok seorang ayah gitu ya. Jadi dengan adanya suami itu, aku ngerasa kayak ayah tuh hadir di hidupku gitu loh. Terus Hmm, juga aku punya sahabat gitu, sahabat, terus juga punya suami gitu, pelindung dan dia ya. pelindung juga, dan, untuk masalah anak juga dia tuh kayak the best banget gitu loh. Jadi kayak di saat aku nggak bisa, nggak ngerti mandiin bayi nih, bayi baru lahir ya, kan aku nggak punya pembantu, mamaku nggak di sini. Jadi ya udah dia yang bantuin aku gitu loh. Terus Hmm, kalau misalkan kayak masalah aku lagi emosi kayak gitu, dia tuh yang nenangin aku yang kayak bilang, "Ya ya ya ya, aku tahu kok umur kamu segini," kata dia, "dan aku tahu kalau kamu tuh tanggal segini tuh mens, jadi makanya emosi kamu tuh jadi kayak kayak gitu," gitu. wow, keren juga sih, maksudnya emang iya sih make sense, karena kan kalau beda umur jauh ya, seenggaknya lebih orang yang lebih dewasa itu dia udah kayak lebih pengalaman. Sim pernah nikah nggak sih atau memang pertama nikah sama Caca? Dia udah pernah nikah waktu itu, nggak tahu berapa lama aku lupa, dan bahkan sebelum kita menikah pun dia masih berstatus suami orang. Tapi Ah, aku bukan pelakor, maaf. jadi gimana ceritanya? Jadi gini ceritanya, dia itu kan udah pisah sama istrinya, udah split up gitu, cuman memang belum mengajukan cerai aja. Jadi mereka tuh udah split sekitar 13 tahun. Hah, kok bisa sih 13 tahun terus belum. Iya, kan kalau di Australia itu gini Teh, jadi kalau misalkan mereka cerai itu, maksudnya mereka pisah itu ya udah kalian hidup sendiri-sendiri dulu gitu loh, kayak apa sih, kayak make sure kalau kamu tuh bener-bener pisah nggak sih gitu. Nah nanti begitu yang membutuhkan surat cerainya lebih dulu, ya itu yang mengajukan gitu loh. Oh, gitu. Karena biaya cerai itu sekitar 10 sampai 15 juta gitu. Nah, Hmm, jadi karena kemarin si suami aku ini harus menikahi aku, jadi ya mau nggak mau dia yang menggugat cerai kayak gitu. Tapi mereka udah nggak ada properti, anak apa segala macem, jadi aman. Dan suamiku pun setelah pisah sama mantan istrinya itu dia udah sempet pacaran sama orang lain, udah 3 kali pacaran kayaknya, kemudian ketemu aku. Jadi emang bener-bener fix aku bukan pelakor gitu kan, cuman kayak status secara hukum aja mereka sah, tapi secara talak lah kalau kita di Islam tuh udah nggak sah lagi gitu loh. oh, oke. Karena 13 tahun ya, 13 tahun udah Iya, tahun bukan pelakor gue, woi. ya mulai nih Ram. Terus tapi dulu pas pacaran itu tahu lah ya, maksudnya dia itu statusnya ya maksudnya belum belum sah gitu ya cerai sama. Udah tahu karena kan aku kan bukan baru sekali ketemu sama bule yang maksudnya masih berstatus suami orang. Tapi jadi kalau di Australia sendiri tuh mereka tuh udah biasa kayak gitu masih berstatus menikah, tapi mereka udah nggak barengan karena memang dari pemerintah Australia kalau nggak salah tuh gini, misalkan kayak dua pasangan nih bertengkar, terus apa sih memutuskan untuk berpisah. Nah, sama pemerintah yang ngurusin cerai-cerainya itu mereka bilang, "Oke, kalian split up dulu selama setahun. Hmm. Pikirin baik-baik. Jadi nggak mau cerai gitu kan. Jangan cuma nanti kalian berantem kayak tiba-tiba kan balikan lagi. Kan Hmm. bikin bikin pemerintah repot kan cuma ngurusin perceraian satu orang gitu. Jadi mendingan Cerai nyambung gitu ya. Karena ya jadi mendingan kalian kalian pikirin dulu baik-baik, kalian pisah seenggaknya 1 tahun dulu pisah. Nanti begitu misalkan memang kalian udah pasti, udah fix, udah kayak yakin gitu boleh dah mengajukan perceraian kayak gitu. Nah kalau di kita kan hari ini nikah besok cerai juga boleh gitu kan. Kalau mereka nggak bisa. Nah kalau si suami mantan suami, kalau suamiku ini mungkin udah keenakan kali ya. Ya udahlah ngapain sih diurusin cerai. Yang penting kan kita udah nggak bareng gitu kan. karena nggak ada yang ngerasa dirugiin mungkin ya satu sama lain jadi Iya. Dan ya nanti begitu siapa yang butuh, kaulah yang apa sih? Siapa ngurus. yang butuh, kaulah yang mengajukan cerai gitu. I see. Jadi yang mengajukan cerai yang harus bayar. Betul, dan biayanya lumayan mahal. Kemarin suamiku tuh 15 juta, kayak gitu. My God, tuh kan. Nggak gampang juga ya kalau punya suami bule juga sekarang pasti ngurus-ngurusinnya. Terus untuk Caca sendiri, anak-anak ada nggak sih kayak misalkan dua paspor atau dua keluarga negaraan gitu?
Kalau anak-anakku alhamdulillah dua-duanya kita kasih 2 warga negara karena kita kan nggak tahu ya masa depan kayak gimana gitu kan. Karena ya mungkin mereka mau tinggal di Australia atau mungkin mereka mau di Indonesia itu kan terserah mereka karena kan masih lama. Cuman satu juga kan benefitnya enak kalau liburan kan nggak mesti pusing ngurusin visa. Yang ngurusin ibunya doang ya ntar ya. Bener, ibunya doang gitu yang ribet gitu. Ini yang Udah paling mah dari nikah sama bule cuman ini loh. Yang harus ya bener sebenarnya nikah sama bule itu ribet loh. Gue juga heran sama orang-orang yang bilang, ih lu mah enak suaminya bule. Gue bilang, enaknya dari mana? Lu tau dari mana emang? Ini gue tuh dari pagi sampai sore tuh bolak-balik kantor imigrasi ngurusin surat aja yang gue urusin. Udah itu aja surat sampai berantem kadang-kadang gitu kan. Kenapa nggak pakai agent? Ya agent itu harganya 10 kali lipat. ya. Gue tuh bukannya pelit karena gue tahu caranya, ngapain kalau misalkan memang bisa ngurus sendiri gitu. Benar-benar. Tuh kan nih teman-teman yang masih mendengarkan nih, bener-bener banget nih, harus dipikirin lagi karena nggak semudah, apalagi sekarang kan adanya sosial media, adanya YouTube, orang-orang cuman lihat, oh ya si Anu nikah sama bule, tinggalnya di luar negeri, dan sedangkan di sini itu kayak aku sendiri gitu ya, kayak gimana sih jauhnya dengan orang tua, gimana sih jauhnya dengan makanan-makanan yang kita suka gitu ya. Terus juga nggak hanya itu, di sini juga kita harus nyari teman lagi, harus menormalkan lagi gitu ya hidup di sini tuh kayak gimana. Belum lagi bahasa, harus diganti bahasa. Mending kalau misalkan kita punya suaminya kayak orang Australia masih bahasa Inggris, terus Amerika masih bahasa Inggris. Nah, mungkin ada yang nikah sama orang Prancis, orang Italia, orang Ukraine, Russian, segala macam ya. Jadi maksudnya harus ganti lagi gitu, nggak hanya Inggris doang. Belum lagi mertuanya, belum lagi itu gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi itu sesuatu yang harus dipikirin sih teman-teman yang mendengarkan. Ya, ya denger deh pesan dari Caca tadi, karena nggak mudah juga ya Ca ya nyari suami orang bule. Setahu aku Caca dari dulu punya pacar bule gitu ya. Nah, enggak juga kan dari dulu kita kayak misalkan aku lihat seenggaknya lah kamu belajar gitu ya dari mantan-mantan dulu gitu. Kayak gimana sih perbedaannya itu, ya kan? Pasti ada aja kesulitannya, belum lagi perbedaannya. Jadi harus dijadikan bahan pertimbangan ya kayaknya. Ya sebenarnya sih apa ya? Kalau udah jodoh ya, mau lokal, mau bule, mau lebih tua, mau lebih muda, yang penting kan kita nyaman gitu kan. Terus ya kalau mau nikah ya pikir-pikir dulu gitu, jangan cuma ngelihat oh dia udah mapan, oh aku udah mapan gitu. Enggak juga sih sebenarnya, harus lebih ke mental, yang harus siap itu mental. Iya benar. Apalagi kalau mau nikah sama bule, mentalnya harus lebih kuat. Karena kenapa? Ngurusin dokumen, bolak-balik sana sini. Udah gitu belum lagi dibawa ke negaranya. Oke, seru nih. Untuk nulis status di Instagram sama di Facebook sih seru, cuman struggle di sananya itu loh. Gue juga cuma 6 bulan loh tinggal di Australia itu kayak yang oh my god, gue butuh orang Indonesia guys, sumpah gue butuh orang Indonesia di sini. Nggak ada karena kan gue waktu itu di Tasmania ya, jadi kayak nggak ada satupun orang Indonesia yang bisa gue ajak ngomong bahasa Indonesia. Udah gitu gue dimasakin nasi sama mantan calon mertua gue itu, ya ampun nasinya tuh keras. Karena dia ngikutin, kan dia kan beli nasi yang dimasak di Tupperware itu loh. Nasi yang beli di apa sih di supermarket terus disiram air terus dimasukin ke Tupperware. Mereka kan bilang kayak kalau tutorialnya kan bilang 2 menit. Sedangkan kalau 2 menit kan mesti keras ya. Sama dia diturutin aja 2 menit tuh dimasak dalam 2 menit. Dikasih lah ke gue yang udah biasa makan nasi lembek tuh yang oh my god. Astaga. Iya. Gitu. Gimana masih suka pulang gitu sih setiap 1 tahun sekali apa berapa gitu? Jarang sih, terakhir kemarin kita ke Australia tuh sekitar 2 tahun yang lalu deh kayaknya. Ya, kayak gitu. Soalnya karena memang kan kita ada usaha di sini ya, jadi kita lebih fokus ke sini dulu. Nanti kalau udah kehabisan uang baru pulang ke Australia. Jadi kalau pulang yang di Bali nih, kalau ada yang mendengarkan dari Bali nih harus tahu juga karena Caca sama suami itu buka usaha restoran ya, kayak restoran kafe. Jadi bisa mampir sometime ya.
di apa Cak? Namanya di Naughty Dog Ya, Naughty Dog ya. di Jadi Kuta. ya Kuta guys. nih. Jadi kalau teman-teman ya anak muda yang nongkrong-nongkrong nih wajib karena di sana juga ada breakfast ya. Ada Iya, ada pool table. wah nih yang suka memang biliar bisa ke sana. Oke, next selanjutnya biar nggak basa-basi ya kita. Jangan lupa anakku udah tidur kok, jadi aku aman. Ya gimana nih? By the way, suasana corona di situ kan, COVID nih sekarang ada kesulitan nggak sih untuk kamu? Apalagi kan buat anak-anak kayak misalkan pergi ke ini ya, pergi ke apa pantai gitu. Ada kesulitan apa masih bisa nggak sih ke pantai gitu? Untuk sekarang saat ini sih kita kalau mau pergi kemana-mana tuh aman ya, cuman ya tetap ikuti protokol aja gitu. Kalau ke pantai sendiri udah buka, tapi untuk Pantai Kuta itu yang jualan di pinggir-pinggir pantai itu belum boleh jualan, belum. Kalau yang di Legiannya udah kayak gitu. Yang pasar Legian yang Legian Street. Enggak kan Pantai Legian, kan ada Pantai Kuta tuh sepanjang Pantai Kuta dari tahu kan hotel yang ada gambar kura-kura itu loh, Hotel Grand Ina dekat Hard Rock. Oke. Dari situ enggak sampai Seminyak. Hard Rock itu sampai ke depannya Citadines deket Beach Walk, deket tempat teteh kerja tuh kan di depan Pullman. Pullman itu kan itu udah masuk Pantai Legian. Ya, itu masih bisa. Nah, di situ itu udah dibuka. Oke, dari Pullman ke Seminyak itu ditutup masih. Udah itu dibuka, pokoknya dari The Stone, deretan Pullman itu udah dibuka pantainya, semuanya udah dibuka, jualannya juga udah dibuka. Tapi gimana dengan usaha suami dan kamu, ada nggak sih kayak drop atau memang gitu nggak ya? Drop banget. Jadi jujur kita itu sekarang buka itu ya untuk bayar staff gitu. Jadi kalau untuk penghasilan untuk kita pribadi dan bayar sewa itu nggak ketutup, jujur. Jadi memang benar kita tuh yang ngedapetin uang penghasilannya untuk bayar staff sama bayar tax. Udah itu aja, kitanya ya pakai duit pribadi gitu. Terus nggak kepikiran kalau misalkan memang mau mendingan di Australia gitu atau kalian memilih di Indonesia? So far sih kita lebih memilih di Indonesia ya, karena kebetulan suamiku kan juga udah umur 51 gitu ya, jadi mungkin pekerjaan itu kayak mungkin lebih susah didapat, karena orang masih lebih milih yang lebih muda gitu kan untuk dipekerjakan. Dan kebetulan juga suamiku sih kalau ke Australia itu dia kerjanya mandiri, sendiri gitu, jadi dia kan di bangunan. Jadi dia nyari kerjaan sendiri, tapi kan sekarang susah nih, jadi yang mending lebih baik kita di Indonesia aja dulu. Karena kan tadi balik lagi kan kalau kita mau masuk kerja ke perusahaan lain kan orang-orang pasti lebih nge-employ yang lebih muda dan lebih seger gitu kan. Bukan berarti laki gue nggak seger ya guys, bukan kayak gitu maksudnya. bukan kayak gitu. Maksudnya ya kayak ya you know lah what I mean gitu kan. Ya udah, terus di Indonesia juga kan lebih murah, juga di Indonesia juga kan lebih gampang lah kemana-mana gitu. Kalau lapar tinggal pesan GoFood, kalau mau main ke pantai tinggal cus gitu kan, kayak gitu. Gampang lah ya kalau di sekarang ya masih ada benefit juga kan buat dua-duanya. Ya, kamu buat suami anak. Seenggaknya uang yang pernah didapetin di Australia itu masih laku lah di Indonesia gitu, masih layak lah kalau di Indonesia lebih murah dari harga Australia. Oke, ya ngomongin tentang ini ya, ini menarik banget sih sebenarnya Cak ya, karena nggak sedikit lah ya orang-orang kan berharap sekarang lagi kayak marak gitu ya, pengen nikah sama bule, apalagi tahu nggak sih ada juga channel TV yang channel yang nunjukin vlogger-vlogger. Ya itu maksudnya kan dari situ juga banyak tuh jadinya yang DM pasti kan nggak sedikit banget ke kamu yang DM kayak ada juga kayak nanyain Kak gimana sih dapat bule bla 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 gitu kan. Iya. Sometimes aku sendiri nggak ngerti, maksudnya kalau dari pengalaman sendiri kan nggak cukup gitu, makanya nih aku mau nanya menurut kamu kan dulu pernah nggak sih pacaran dengan orang Indonesia gitu? Pernah dong. Nah, pernah banget. Maksudnya perbedaannya itu jauh nggak gitu? Maksudnya di sini bukan perbedaan antara
si bule bagus gitu, terus Indonesia nggak bagus, atau Indonesia bagus si bule enggak gitu. Kayak gitu, enggak gitu juga sih. Maksudnya itu kayak lebih ke plus and minus-nya deh gitu. Menikah dengan bule dan pacaran sama orang bule itu. Yang Gimana? mereka yang harus tahu deh, yang mendengarkan teman-teman di sini tuh harus tahu gitu kayak gimana sih. Kan kebanyakan nih penonton aku tuh perempuan sebenarnya ya. Yang mendengarkan nih kebanyakan perempuan. Jadi mungkin bisa di-share gitu loh pengalamannya, kayak Plus misalkan minusnya ya menikah sama bule. plus and minus-nya lah gitu. Karena kan pasti semua juga kayak pacaran sama Indonesia ada plus and minus-nya, sama Iya Indonesia benar. juga. Kalau aku sih gini, plus minusnya itu ya, plusnya ya kita lebih bisa belajar bahasa kayak gitu. Terus lagi kalau pasangan ku sendiri ya, dia lebih kayak open mind gitu. Jadi kayak misalkan kayak aku melakukan sesuatu tuh kayak gimana ya, kayak misalkan aku mau party kayak gitu, dia yang kayak okay, baby, it's okay, nggak apa-apa, take your time gitu kan, kamu juga you deserve have your time gitu kan, karena you have been working hard as a mom at home, doing this, doing that, doing this, doing that kayak gitu kan, jadi kamu deserve to go out with your friends gitu, biarin aku aja yang jaga anak-anak kayak gitu, kamu mau enggang gitu pulang ke rumah, mau muntah-muntah gitu maksudnya. It's okay. Maksudnya take your time gitu kan. Kan kayak minusnya mungkin kayak yang tadi kita omongin ya, tentang dokumen. Ya dokumen, terus juga kalau berantem. Enggak sih, sebenarnya gue sama suami gue tuh nggak pernah berantem. Cuman kadang-kadang kan gue kalau emosi tuh, gue tuh paling sebel kalau lagi emosi. Kan kita orang Indonesia ya, terus kalau misalkan emosi itu kan kalau meluapkannya itu pakai bahasa Inggris tuh kayak kurang greget gitu loh. Jadi kayak misalkan kayak, ih apa sih lo anjing gitu kan, kayak mau ngomong naon sih mana gitu, tapi kan kayak dalam bahasa Inggris tuh kayak hey I don't like this bla 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 gitu kan, jadi, tapi kayak kurang greget gitu loh. Jadi kalau pas berantem itu minusnya itu berantem tuh nggak greget gitu loh. Jadi kalau gue sendiri sih kalau berantem tuh langsung gue ganti aja bahasa Belitung, kayak menendak kau lah, sejuer kau pun gini, terus suami gue yang what kayak gitu ya, ujung-ujungnya nggak jadi berantem gitu. Iya sih, itu jadinya plus ya. Yang Ya, plus jadi plus gitu. yang minusnya itu di situ, di dokumen pusing. Udah gitu juga kemarin tuh sempet di mana ya, dia tuh kayak ada trauma gitu loh sama cewek Indonesia tadinya. Dia tuh mikir kayak wanita Indonesia tuh uang gitu kan, itu kan bukan rahasia umum lagi ya. Mohon maaf nih ya guys sebelumnya, cuman kan karena mungkin dia pernah bertemu dengan wanita yang kayak gitu ya sebelumnya. Jadi kayak dia tuh tadinya udah seuzon dulu gitu kan, kayak jangan-jangan si Caca nih juga sama gitu, perempuan seperti itu gitu. Cuman gue yang ya gue buktiin gitu kalau misalkan gue memang cinta sama lo gitu kan. Ya jujur sih kita semua membutuhkan uang, tapi kan bukan berarti gue mencintai dia hanya di saat dia kaya, tapi tidak mencintai di saat dia miskin. Toh buktinya dari awal kita bareng-bareng lo juga miskin-miskin juga gitu kan. Bukan miskin sih, maksudnya nggak kaya-kaya juga gitu kan. Iya memang, gitu. memang itu sesuatu yang kebanyakan ya, mungkin yang mendengar berpikiran seperti itu. Aku yakin yang pendengar aku itu memang orang-orang yang baik, yang memang enggak ada seperti itu ya. Moga aja. Tapi ini yang mendengarkan bisa di-share juga ke temannya nanti kalau memang podcast ini bermanfaat ya. Karena ini penting banget sih diomongin, karena banyak sih, bukan sedikit ya, namanya juga sebagai perempuan ya pastilah perempuan itu perlu dua, yang paling strong itu kan dua, namanya dicukupi jasmani sama rohani, ya kan? Ya. Coba deh. Coba kalau yang punya, misalkan yang punya uang banyak ya, rohaninya bagus. Jasmaninya nggak dicukupin, kayak misalkan nggak enak diranjang atau gimana kan. Asik. Ini nih yang kayaknya pendengar kali ini jangan, yang 18 tahun ke bawah jangan dengerin deh. Untuk 18 tahun. Oh iya nih terus kalau misalkan pasangan bule itu plusnya gini ya, masa lalu tuh ya udah masa lalu lo gitu, tapi dia kalau pasangan gue tuh, tapi dia mau tahu, maksudnya kayak dia nggak kepo, tapi secara tidak langsung dia tuh pancing gue buat ngejelasin kalau gue tuh dulu masa lalunya pernah kerja di mana, gue pernah ngapain aja gitu. Jadi begitu gue ketemu sama salah satu mantan gue, dia tuh udah bisa cheer gitu loh, udah bisa kayak okay, this is one of Caca's ex-boyfriend gitu. Nah sama gue pun juga begitu gitu. Ya, tapi kayak
sih kayaknya kalaupun kita sebagai orang Asia gitu ya, kan biasanya kalau nggak ngejudge ya, pasti mungkin masih ada yang nggak ngerti, misalkan, oh ya udah masa lalu aja ditutupin gitu, nggak gitu. Baiknya loh sebelum menikah tuh benar-benar kita yang harus terbuka, apa yang kita udah, apapun itu, misalkan udah pernah nikah atau oh aku pernah nikah sama siapa gitu atau gitu. Pokoknya semua itu tuh kayak harus dijelasin gitu. Jadi pas begitu menikah itu nggak ada yang harus diomong atau ada dipermasalahin lagi, ada kecemburuan. Oh, Ya. kalau gue sih dari dulu tuh gue jelasin, gue bilang tapi maksudnya ceritanya itu bukan karena sengaja cerita ya, jadi kayak kita tuh conversation terus kayak terjebak kayak, oh kamu misalkan kita ngomongin anggaplah tempat ini, ih aku pernah loh dulu kerja di sini, tapi kamu jangan salah ya, kenapa mungkin kamu berpikiran tempat ini tuh kalau kerja di tempat ini tuh semuanya cewek begini, tapi enggak, aku kerja di sini tuh aku begini 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 begini, dan alasan aku kerja di sini tuh bukan semata-mata karena aku pengen, tapi karena aku harus bla 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 kayak gitu kan. Terus dia tuh yang, oh iya, karena kenapa? Aku mikirnya gini, suatu hari kalau aku ketemu sama orang yang bekerja di tempat yang sama, terus dia bilang, hei Ca, apa kabar? Ih, ini kan teman kerja gue yang dulu. Terus laki gue yang, kerja di mana? Gue nggak pernah bilang kayak gitu loh. Nah, tapi kan kalau misalnya udah gue jelasin dari awal, suami gue yang, oh yes, yes, I see, I remember gitu kan. Maksudnya, ya kalau misalkan emang lu nggak mau nerima gue dari awal karena masa lalu gue kayak gini, karena gue pernah kerja di tempat misalkan anggap tempat yang menurut lo nggak layak, ya udah mendingan gak usah dilanjutin daripada nanti dibawa ke masa depan gitu kan. Gue cerita ini bukan karena gue mau nyeritain keburukan, tapi kayak biar di masa depan tuh lo mikir, oh berarti istri gue tuh pengalamannya sejauh ini gitu loh. Dulu gue tuh sempat berantem sama dia gara-gara itu, berantem paling hebat pokoknya di antara aku sama dia tuh kayak, jadi kan kita tuh kayak udah saling jatuh cinta. Nah kemudian bule-bule yang suka gue jalan bareng sama mereka itu kayak ngomong ke suami gue, waktu itu kita masih pacaran ya, kayak, ih si Caca kan suka nongkrong di Legian, dia kan wanita malam yang nyari tamu gitu kan, kayak gitu-gitu diomonginnya. Terus gue bilang gini, salah satu temennya. iya sama si bule-bule itu. Terus gue bilang gini, kok mereka pada sok tahu sih, emang bule yang jalan sama gue tuh semuanya ngebungkus gue gituin. Kan gue gini, gue bilang, dulu loh gue itu ke Bali umur 22 tahun, gue bilang. Ya kan gue masih merasa kayak muda gitu kan, terus kayak diajak bule-bule muda tuh gue ngerasa bangga gitu kan, karena kan gue nggak tahu gitu, ternyata gue tuh cuma dimanfaatin doang sama mereka gitu kan. Ini bagus nih, harus dijelasin. Namanya juga masih muda kan, kita tuh ngerasa kayak, ih gue datang ke Bali, anjir gue cantik Bo gitu, ditaksir sama bule-bule muda. Tapi kan gue nggak nyangka gitu, ternyata di masa depan tuh ternyata orang-orang di sepanjang Legian tuh ngeliatin gue gitu, mikir, wah ini cewek dibungkus nih sama bule. Padahal sebenarnya kan enggak, kita cukup kayak kita hangout bareng, terus minum bareng, ya mungkin kita ke villanya ngelanjutin party, tapi kan belum tentu kita ditidurin sama mereka gitu kan. Gue bilang sama laki gue gini, hey Sim, gue gituin ya, dulu gue tanya sama lo, waktu umur lo 22 tahun lo ngapain aja, gue gituin. Sekarang lo umur lo udah 48 tahun, gue gituin kan, lo ngapain aja umur 22 tahun, lo diem aja di rumah, gue gituin kan. Ya sekarang kan gue juga umur 22 tahun kan, gue ngerasa muda, gue ngerasa cantik, maaf nih ya guys, ngebanggain diri. Gue ngerasa cantik, gue ngerasa muda, gue ngerasa diajak hangout sama bule, gue pikir tuh gue princessnya mereka, padahal sebenarnya di dalam lubuk hati si bule-bule itu, ih ini cewek bisa nih gitu kan, diajak hangout gitu kan. Nah gue tuh nggak kepikiran ke sana gitu, karena kan nggak ngerti, namanya juga anak baru di Bali. Nah begitu di situ tuh, tapi orang-orang tuh ngomong katanya kalau kamu tuh pelacur lah kayak gitu kan, terus kayak gitu kan, ini kan bukan ngapain ya, cuman kayak just conversation. Jadi beda karena kan memang Legian is ya, maksudnya Legian. Kata gue bilang kayak gini, ini ya gue kasih tahu sama lo sekarang, gue waktu itu umur 22 tahun, dan gue gimana sih kalau ngeliat cowok ganteng, ya pasti mata gue, iya pasti mata gue ijo lah, gue gituin kan, namanya juga gue masih muda, gue belum pernah jalan-jalan sama bule, begitu ada bule ya gue kerajinan lah, gue bilang pasti hati gue kayak dikitik-kitik lah, gue gituin kan. Dan emang nggak semua lah bule yang jalan sama gue itu gue tidurin, gue gituin. Lu jangan so tau jadi orang. Sekarang gue tanya sama lu, nih ya,
waktu umur lu 22 tahun, emang lu ngapain? Main congklak, gue gituin kan. Enggak kan, lu juga pasti party kan sama cowok cewek, gue gituin. Kan lu udah lebih tua daripada gue, lu pernah ngerasain berada di usia gue gituin. Dia yang, yes, I know what you mean. Sekarang gue bilang gini, sebelum kita kejauhan nih hubungan kita, lu maunya kayak gimana? Kalau lu mau percaya sama mulutnya mereka, ya udah silakan, gue bilang, lu pacarannya sama mereka, jangan sama gue. Kalau misalkan lo ngerasa nyaman sama gue, ayo lanjutkan hubungan ini. Kalau lu mau tendang gue dari tempat lo sekarang juga silahkan, gue gituin kan. Terus dia bilang, enggak, kata dia, itu adalah masa lalu, kata dia. Lagian kan ya wajar sih, kamu kan masih umur segitu, kayak maksudnya masih lugu gitu kan. Cuman aku minta supaya kamu itu kedepannya lebih hati-hati lagi mencari teman, karena ternyata teman-teman deket gue sendiri yang ngomong yang enggak gitu loh ke si laki gue itu. Ya akhir di situ kan baru kita, nah disitulah kayak masa lalu gue tuh begini, masa lalu dia begini, kita disitulah kayak gimana sih, kayak bener-bener yang namanya setor-setoran masa lalu gitu. Maksudnya bukan buat saling menjelekkan ya, tapi kayak buat buat pandangan apakah hubungan ini tuh bakal dilanjutin gitu kan dengan masa lalu dia yang seperti ini gitu, dengan omongan orang yang seperti ini gitu kan ya. Tapi akhirnya gue buktikan kalau misalkan gue tuh bukan perempuan yang seperti orang-orang ngomongin. Akhirnya ya udah, kita sampai sekarang punya rumah tangga, punya anak 2. Nggak ada satupun orang lagi yang ngomong tentang gue. Sampai sekarang pun kalau misalkan teman suamiku party, banyak yang lapor, Cak, laki lo lagi party di sini gitu kan. Iya, gue bilang gue udah tahu, GPS-nya aman, gue gituin kan. Nah sekarang tuh gue berpesan juga sih sama orang-orang yang nonton di sini ya, kalau misalkan emang oke, kita masih muda tuh kayak kita mikir, udahlah masih muda, bodo amat lah gue kayak gini. Ternyata efeknya tuh ketua tuh kayak ada banyak orang yang nonton loh, banyak orang yang ngelihat kita, orang yang selama ini nggak kita sangka-sangka tuh bakal kayak, gue juga nggak nyangka kalau selama ini tuh gue berada di Legian tuh ditontonin sama beribu mata, dan akhirnya disetorin lah ke calon laki gue gitu kan. Apalagi kan ada faktor-faktor kayak misalkannya ada cewek yang cemburu lah, maksudnya cemburu dalam istilah kayak iri lah gitu ya, lihat si Caca dapetin cowok bule, terus dia mapan lah gitu ya, terbilang mapan lah gitu. Terus mungkin juga ada yang cemburu kayak, gue kok jomblo aja, terus lo udah punya cowok gitu, ada juga yang begitu. Jadi kita tuh harus lebih memanfaatkan keadaan. Memang bener yang kata Caca tadi bilang, memang kita tuh harus lihatnya itu bukan untuk sekarang nih asik-asikan, mumpung bener. Harus, apalagi sekarang ada sosial media, Cak, kamera di mana-mana, bikin video di mana-mana. Nah, dan justru yang ngomongin gue itu malahan cowok-cowok yang pernah kayak mau ngedate sama gue tapi nggak jadi gitu. Jadi mereka tuh kayak, lo hati-hati ya sama perempuan ini, dia kan matre, awas aja duit lo dihabisin. Ada yang ngomong kayak gitu kurang ajar kan. Kata si laki gue gini, gue jotos juga muka lu gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang lain. Ya, jadi intinya apa sih? Kita harus berhati-hatilah berbuat gitu kan, bersikap gitu kan, karena terus juga jodoh itu ya gambaran kita gitu kan. Karena kayak gue suka party, ya ketemunya sama cowok yang suka party. Laki gue kan juga doyan banget party kayak gitu. Ya untungnya kita mau berubah sama-sama setelah kita punya keluarga gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi ada nggak sih pesan yang harus tahu, istilahnya lah udah tahu lah ya sisi gelap sama sisi terangnya dan gitu ya. Maksudnya ada nggak sih pesan buat yang mendengarkan kayak ada alangkah lebih baiknya nggak sih sebelum menikah sama bule, apalagi misalkan yang berharapnya itu pokoknya sama nikah sama bule pasti kaya, atau nikah sama bule itu pasti romantis lah gitu. Ada nggak sih pesan-pesan yang kayak harus gitu, Cak? Kalau menurut gue sih sama aja ya sebenarnya, mau Indonesia mau internasional. Kalau memang dasarnya orang itu sudah romantis dan baik, ya memang baik gitu kan. Karena kewarganegaraan dan keberasaan seseorang itu nggak ada patokannya gitu kan. Karena dan menikah dengan bule pun belum tentu jaminannya kaya. Contohnya nih Ramadhani, suaminya Indonesia tuh tajir banget, yalah Ardi Bakri. Iya, maksudnya jangan di ini ya. Iya, jadi kalian tuh nggak bisa ngeliat, si Teh Donna nih nikah sama orang
Ukraine. Kayaknya enak ya tinggal di luar negeri. Duitnya banyak kayaknya, tapi kan nggak kayak gitu juga guys. Jadi memang itu ya tergantung sama cowoknya dan tergantung kitanya juga gitu loh. Dan kalau misalkan memang kamu maunya dapat bule tajir ya kamu gaulnya di circle itu gitu, di circle yang memang bule-bule tajir gitu. Yang nggak bisa lah kalau misalkan lu suka nongkrong sama bule yang suka nongkrong di pinggir-pinggir jalan, ya udah kayak gitu kan. Ya walaupun gua nggak tahu, mungkin mereka orang-orang kaya tersembunyi gitu. Tapi ya kalau menurut aku sih namanya jodoh itu nggak bisa dinilai. Oh, pokoknya harus yang kaya. Kalau udah nikah itu udah beda banget. Teman-teman, mungkin kalian masih mendengarkan. Moga aja kalian masih mendengarkan di sini ya. Jadi di podcast ini kita selalu ada yang namanya 3 pertanyaan pamungkas ya. Jadi Asik, deg-degan gue. Jadi 3 pertanyaan ini harus dijawab cepat dan boleh singkat ya. Oke, pertanyaan pertama, apa sih arti pernikahan buat kamu? Pernikahan itu penyatu dua cinta. Oke. Cool ya, menyatu 2 cinta dan perbedaan ya. Karena Ya, penyatu dua cinta, penyatu dua insan. Ya gitu sih. Oke. Oke, next. Karena kan kalau cuma sekedar pacaran kan nggak bersatu kan. So, second question ya, pendengar. Moga kalian masih di sini. Ya, jadi second questionnya adalah seperti apa sih yang kamu lihat diri kamu di 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan lebih baik, lebih banyak holiday-nya, dan lebih langsing. Karena udah ada waktu buat nge-gym. Oh, oke. That is good dream. Ya, itu udah bagus banget motivation-nya ya. Moga 5 tahun ke depan apa yang Caca bilang di sini, Caca bisa lihat lagi dan udah tercapai segalanya di 5 tahun. Amin. Okay, the third question, which is this is final question. Jadi ini kan final question. Jadi kalau dijawab cepet aja. Kalau sekarang kan lagi masih pandemi ya, masih COVID ya. Maksudnya jika si pandemi ini, jika si COVID ini udah nggak ada sama sekali, hari pertama di COVID itu nggak ada dan bener-bener udah nggak ada deh si COVID ya. Nih, hal pertama yang kamu lakuin, kamu dan keluarga kamu ngapain? Ini konyol aja sih sebenarnya pertanyaannya ya. Liburan, tapi nggak ada duitnya. Yang pertama dilakuin liburan ya. Oke. Saya semoga si COVID ini udah cepetlah selesai. Finally, the final question udah selesai dan ya pertanyaannya yang 3 pertanyaan pamungkas sudah selesai. Makasih Caca udah hadir di sini dan mau share tentang pengalamannya. Buat anak-anak juga, peluk cium dari jauh buat anak-anak ya. Thank you for your time, Caca. Makasih banget buat ya guys, aku promosi boleh nggak? Aku juga punya YouTube channel. Nah, jadi nanti aku taruh di link si YouTube channelnya. Jadi kalian pokoknya kalau pengen tahu kayak gimana keluarganya Caca dan Caca juga bikin vlog kayak Ya, jadi kadang-kadang. teman-teman yang mendengarkan ini Caca ini jadi waktu luang mama bikin YouTube channel. Kalian bisa subscribe, nanti aku taruh link di description box. Jadi yang mendengarkan juga bisa cek juga nanti linknya ya. Jangan lupa di subscribe juga. Dan kasih semangat untuk Caca biar terus berkarya dan semoga jadi YouTuber terkenal ya nantinya. Amin. Ya, jaga kesehatan aja, Ca. Makasih banget udah hadir di sini. Sama, makasih juga udah ngundang dan ngajak ngobrol akhirnya setelah berbobot-bobot tahun. Iya, sebenarnya kita udah ada rencana udah jauh-jauh hari, udah lama ya kita ada rencana karena aku baru comeback juga ke YouTube. Aku juga baru balik ke sini, jadi benar-benar baru sekarang ada waktu. Makasih ya, Ca. So, akhirnya itu dia tamu. Jadi moga aja semua yang kita share di podcast ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya kalau memang ini bakalan bermanfaat juga buat teman-teman kalian atau saudara, keluarga, boleh di-share juga. Makasih sudah mendengarkan podcast ini dan untuk kalian yang nonton juga makasih udah nonton sampai selesai. So
Aku Dona, so sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ore on Relationship. Bye, bye Caca.